Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah tempat yang cukup fenomenal dan melegenda. Nah, seperti dilihat di depan kita, ada ledakan-ledakan, begitu letupan-letupan dari semburan lumpur yang cukup besar. Nah, bisa dilihat itu sampai muncrat begitu, seperti itu teman-teman. Ini lumpurnya itu sampai seperti itu dari hasil ledakan ya, yang dimana yang jelas mengandung belerang dan ini memunculkan asap juga begitu. Nah, sangat besar sekali. Coba dilihat ya, seperti itu ya. Dan ini merupakan fenomena alam yang langka sekali. Namun di sisi lain ada legenda tertentu di dalamnya. Katanya ada hubungannya dengan Aji Saga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saat ini saya berada di kisaran 20 meter dari titik semburan lumpur, di mana semburan lumpur ini berbeda dengan semburan lumpur di Lapindo Sidoarjo. Kalau di Lapindo Sidoarjo menyembur begitu tanpa ada letupan-letupan, tapi kalau di sini itu berbeda teman-teman. Justru di sini itu menariknya, semburan lumpur itu tadi tidak mengeluarkan lumpur secara banyak, hanya mengeluarkan gas seperti gas belerang begitu, dan ada ledakan-ledakan begitu teman-teman. Ada ledakan-ledakan, ada letupan-letupan. Nah, seperti di depan kita ini, saya lebih dekat sekali ya, kisaran hanya 20 meter dari titik semburan lumpur ataupun ledakan yang terkenal dengan gluduk kuwu. Nah, kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ledakannya ataupun letupannya dengan, nah seperti itu ya. Jadi ada lumpur-lumpur yang terhempas begitu sampai ke sini. Nah, ini adalah hasil hempasan-hempasan lumpur teman-teman. Nah, ini kan masih basah ya, lumpurnya masih basah. Kalau di sana itu sudah agak kering. Jadi air endapan yang ada di depan saya saat ini merupakan air dari hasil semburan lumpur yang ada di depan saya, agak jauh di sana. Nah, ledakan-ledakan ataupun letupan-letupan semburannya itu terdengar dari sini. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan jeda beberapa detik begitu, dia akan muncul dan menyembur. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi air endapan ini dimanfaatkan oleh warga begitu untuk dijadikan garam. Nah, air ini nanti disaring, setelah disaring baru dijemur begitu. Nah, ketika kering dia akan mengerak begitu dan menjadi garam. Nah, garamnya bagus katanya untuk perawatan. Besar. Nah, itu besar teman-teman. Jadi besar. Saya mendapati suara yang cukup besar, cukup nyaring begitu, ledakan-ledakan cukup nyaring begitu. Bahkan ada banyak titik-titik letupan ataupun ledakan-ledakan yang terjadi di bumi gerobokan ini. Ada banyak pola-pola yang melingkar begitu ya, seperti ini. Nah, dulu itu teman-teman, itu. Jadi harus hati-hati ya, karena hempasan lumpurnya itu panas ya, panas sekali. Nah, ini ada pola-pola melingkar ya, seperti itu ya. Nah, seperti itulah itu. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat ya, kalau kita agak sabar menunggu ya. Nah, seperti itu teman-teman, meledak. Nah itu teman-teman, kalau saya hitung ya, kisaran ada 8-10 titik di sini dengan bermacam-macam kondisi ya. Ada yang lebih besar, ada yang kecil. Saya bisa terjebak di dalam lumpur ya. Nah, ini karena kan itu teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kalau saya injak, maka kaki saya akan terjebak di dalam, terperosok seperti halnya itu teman saya itu sudah terjebak. Nah, banter Kang, awas Kang, awas Kang, gak terima Kang.
Waduh, itu gak terima Kang. Jadi saya mendapat cerita begitu ya, katanya bagi orang yang mempunyai indera keenam ataupun mempunyai kelebihan melihat sosok astral, nah semburan lumpur ataupun ledakannya itu ya yang terjadi ataupun yang keluar dari dalam itu ada kalanya itu membentuk ular naga. Nah itu teman-teman, ada kalanya itu membentuk ular naga, katanya seperti itu. Jadi membentuk pola ular naga. Nah ini bahaya ini. Nah itu. Nah ini agak dekat lagi teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Tapi tidak bisa diprediksi kapan keluarnya ya. Dan unik juga bagi saya karena dari hasil fenomena alam ini ada manfaat tersendiri bagi warga sini, memanfaatkan endapan lumpur yang menimbulkan air begitu dijadikan garam. Nah dijadikan garam, jadi orang-orang yang ada di sini itu berjualan di atas lumpur teman-teman, jualan di atas lumpur, dan ini sangat langka ya. Nah jadi di bawah kita ini adalah lumpur yang pada waktu kejadian gempa kemarin di Tuban itu katanya lumpur-lumpur di sini tuh seperti berjalan begitu, bergerak begitu, lumpurnya berjalan. Nah dan inilah hasil dari endapan lumpur, airnya disaring begitu, ketika sudah bersih dijemur dan dijadikan garam. Ini garamnya sangat mengkristal putih bersih teman-teman, dan rasanya itu sangat gurih seperti apa ya, tidak sama dengan garam laut. Nah ini adalah airnya untuk, katanya untuk penyakit kulit, mengobati penyakit kulit. Dan ini adalah tetesan dari garam, warnanya agak beda, agak warna seperti madu begitu. Ini untuk campuran kerupuk puli. Dan teman-teman ketika ingin perawatan ya, mungkin kaum hawa kalau ingin glowing ya ini, nah, masker lumpur di gerobokan ini adalah hasil dari lumpur Bledukuwu, Jawa Tengah. Jadi semuanya warga di sini ada beberapa begitu yang berjualan di atas lumpur. Nah berjualan di atas lumpur karena ini sudah musim liburan, semakin siang banyak warga yang berdatangan ke sini. Nah dari masnya ini berjualan apa mas? Ini berjualan air belerang. Iya. Dari depan Bledukuwu. Terus ini lumpur dari Bledukuwu. Ini yang berwujud garam. Ini yang airnya ini. Nah, ini bleng. Namanya bleng. Bleng Ya. Buat kuku legenda. Terus sama itu yang ada gambar-gambar itu? Kuku legenda sejarah terjadinya Bledukuwu. Oke, saya untuk pertama tanya dari air mineral itu tadi mas. Itu memang untuk ambil air tersebut ya? Iya. Itu ambilnya dari semburan lumpur. Semburan lumpur itu. Ya, nanti dia mengalir. Nah, nanti baru diambil. Setelah itu diambil langsung diminum, bisakah? Diminum sih bisa, tapi kan cuma buat penyakit kulit. Gitu. Penyakit kulit gatal. Tapi oleh warga dimanfaatkan untuk supaya menjadi garam begitu. Iya, jadi garam. Nanti Istimewa dari garam Bledukuwu seperti apa mas? Istimewanya? Ini ada kandungan dari belerangnya sendiri, bisa buat penyakit rematik. Menyembuhkan penyakit rematik. Dan untuk lumpur itu mas yang ada di botol itu? Ini buat masker wajah bisa. Itu sudah berdasarkan penelitian sudah ya? Iya sudah. Ya. Terus itu mas yang warna kayak madu itu? Ya, ini bleng. Namanya bleng. Bleng. Itu diambil dari apa mas? Diambil sama. Diambil dari semburan lumpur. Semburannya itu nanti dia mengendap. Oh endapan dari lumpur
sehingga warnanya beda, Iya. kayak semacam warna madu ya. Iya. Untuk apa mas fungsinya Ini untuk atau manfaatnya? puli gendar. Apa itu? Campuran kerupuk puli gendar. Oh gitu, Iya. buat jajanan kerupuk puli. Mas, kalau yang itu yang di buku itu adalah menceritakan legenda Bledukuwu. Ya, legendanya terjadinya begitu ya ini. Memang ada legendanya. Ada legenda. Seperti apa legendanya ini? Seperti itu dari dulunya itu Aji Soko punya anak, harus mengakui anaknya itu harus bertarung di Laut Selatan. Anaknya itu berupa naga gitu. Anaknya berupa ya seperti naga, seperti ular itu. Itu begitu tarung di Laut Pantai Selatan harus balik lagi ke Medang Gamelan melalui jalur bumi, Jalur bawah jalur tanah bawah tanah supaya warga nggak booming. supaya tidak ketahuan warga. Kan Akhirnya wujudnya soalnya kan seperti naga. Mm-mm. Itu zaman dulu. terus akhirnya Akhirnya sebelum ke kerajaan Medang Gamelan itu muncul ke permukaan itu di Jono, desa Jono. Desa Jono, terus terakhirnya di Bledukuwu. Jadi sebelum sampai ke kerajaan Gamelan munculnya Bledukuwu. Jadi terbentuklah Bledukuwu. jadi terbentuk Bledukuwu itu tadi, sebagian besar masyarakat meyakini Iya. dari terciptanya legenda itu tadi Iya. akibat dari sosok naga yang muncul dari dalam bumi sehingga keluar lumpur seperti Iya. ini. Begitu. Sejak kapan mas lumpur ini ada? Pak udah dari zaman dari nenek moyang. Berarti sosok naga itu termasuk apakah itu muridnya Nyi Roro Kidul apa gimana? Bukan itu, beda. Beda. Ya, beda. Berarti itu siapa termasuk naga itu? Termasuk anaknya Aji Soko. Anaknya Haji Soko. Iya. Menjelma gitu ya. Iya. Anak dari Aji Soko sendiri. Dari warga sini mas, gak punya, maksudnya ada nggak kekhawatiran dengan adanya Bledukuwu atau semburan lumpur yang sampai saat ini masih belum padam ataupun belum surut? Tidak ada. Soalnya mah udah dari zaman dulu seperti itu. Terus menerus. Saya sempat dengar berita ya, Iya. katanya waktu gempa di Tuban kemarin Iya. itu ada pergerakan di sini. Pergerakan mah. Maksudnya ada mungkin semburannya lebih Semburannya banyak. pasti lebih besar man ya. Semburannya lebih besar. Terus yang di daerah Keramasan itu terbentuk gunung. Itu baru bro. Itu baru, itu muncul baru. Muncul gunung baru. Muncul baru semburan Waktu gempa pas itu. waktu gempa itu. Di sini ini ada berapa titik semburan lumpur sih mas? Ini kalau zaman dulu ya dari anak-anakan itu sendiri itu banyak. Ya, lambat laun ya, dia berkurang, terus juga bergeser ke arah selatan. Nah, dulu itu berada ke arah utara. Ini berarti sementara ini ada 2 titik dari titik barat dan titik timur. Kalau di sini sendiri ada berapa titik di wilayah ini? Kalau di sini ada 2. Ya 2. Nanti juga di desa sebelah itu juga ada anakannya begitu. Ada Besar desa. keluarnya. Keluarannya pas meluber itu malah lebih banyak sana. Desa sebelah. Iya, terima kasih. Dengan siapa mas? Saya Mas Bun. Mas Bun, Iya. penjual Garam Bledukuwu iya, sama air berang. terima kasih. Tempat ini sudah dijadikan objek wisata, masuknya hanya Rp5.000 teman-teman. Parkir motor 3.000, mobil 10.000. Jadi sangat murah sekali. Nah, ini ingin menyaksikan bumi meledos ya. Nggih, Bu ya. Loh, ini ada nenek-nenek ini loh,
pingin ningali bumi meledos nggih Bu nggih. Bumi meledos. Tuh. Oke teman-teman, saksikan terus di tayangan Pukutan Pring, masih banyak tayangan-tayangan yang menarik tentunya. Nanti kita coba ekspor Jawa Tengah ini. Ikuti terus di Pukutan Pring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.